Wah, capek banget, panas banget di luar ya guys. Ya biasalah ya kan, banyak banget customer yang datang, otomatis pasti kita harus melayani dengan baik ya kan. Udah selesai, abis ini saya langsung mau ngobrol-ngobrol sih di ruangan sales King 2 sambil ya ngadem juga lah ya, karena di luar udah panas banget. Kalau masuk ke dalam ruangan sales kan jadinya dingin gitu kan kepala, apalagi nanti sambil ya ngobrol lah sama Anggi, tukar pikiran kayak gitu ya. Aduh, panas banget sih di luar, ya ampun. Ngadem dulu lah sini. Aduh, ngapain sih kesini? Ruangan jadi penuh, bawa asem lagi. Dih, masalah gitu. Woi, biasa aja dong, gak usah sampai banting-banting pintu. Emang ini lo. Kesel banget deh hari ini. Gue lagi enak-enak nih diem di kantor, ya kan? Tiba-tiba manusianya nyebelin satu dateng ke ruangan gue. Ya gue males banget dong harus satu ruangan sama dia. Alhasil gue keluar dong. Tahu-tahu pas gue keluar, padahal gue enjoy aja dan santai aja. Dia yang keributan sendiri, masalah tutup pintu aja jadi ribut. Akhirnya selesai sudah juga permasalahan aku sama Mbak Ica, yang emang diwakilin sama Ko Hendra juga sih, masih ditengahin sama Ko Hendra. Walaupun aku masih agak sedikit bete sih dengan keputusan itu, karena memang di real kejadiannya tuh tidak sesuai dengan perjanjian sudah kita sepakati. Tapi nggak apa-apa, seenggaknya sedikit udah tenang juga, dan ya udahlah ya, masalah biar berlalu, karena kan kita hidup must go on, bener gak sih? Jadi kalau misalkan kita berlarut di situ-situ aja, masalah itu aja, gimana kita maju ke depan dan konsentrasi sama target kita. Nah, daripada itu kan satu hal yang bisa bikin aku ke distract, daripada aku mikirin itu terus, mendingan aku konsentrasi, aktivitasnya perbanyak, dan kejar kembali, kebut kembali untuk targetnya sendiri. Jadi ya seperti biasa, aku mulai aktivitas seperti biasa, buat video pendek, TikTok, YouTube, dan juga seperti biasa follow up customer ya kan, dan foto mobil, dan tentunya biasanya banyak customer yang datang juga. Alhamdulillah ya kan, konflik kemarin sama Anggi kelar juga ya. Ya walaupun masih ada sedikit rasa ngeganjel di hati, tapi ya udahlah ya, lupain aja biar kedepannya jadi lebih baik lagi dan bisa ngelakuin aktivitas sehari-hari dengan lebih baik lagi pastinya ya. Karena di King Gallery sendiri kan Ica sebagai sales itu banyak banget ya kan kegiatannya, dari pagi, siang sampai sore itu benar-benar padat banget ya. Apalagi kalau dari Ica sendiri tuh kegiatan di pagi biasa ya, dateng beres-beres ya kan, setelah itu nggak lama Ica bakal langsung bikin YouTube ya, karena di King Gallery sendiri untuk ngiklanin mobilnya itu kita nggak hanya di media sosial atau di platform marketplace gitu kan, tapi di channel YouTube juga ada. Karena kalau dari YouTube kan biasa ya, seluruh Indonesia pun bakal lihat dan bisa tahu secara detail mobil-mobil yang ada di King Gallery seperti apa. Makanya review kita tuh bisa detail, dan banyak juga customer yang nyangkut dari YouTube itu sendiri gitu. Bahkan dari luar daerah pun banyak banget customer yang tanpa lihat mobil bisa langsung transaksi di link, dan alhamdulillah nggak pernah kecewa ya. Dan ya itu dia plusnya di King Gallery kayak gitu, menjual mobil-mobil yang memang yang terbaik kayak gitu. Nah, di luar dari aktivitas Ica buat YouTube, Ica juga buat TikTok juga, video pendek yang memang kita sebar juga kayak di Facebook, Instagram, YouTube Short, karena memang dari media sosial juga berpengaruh juga ya kan. Salah satunya yaitu kemarin Ica juga ada SPK Expander ya kan, dan itu hasil dari Reels Facebook Ica. Karena dari Ica sendiri ya kan memang kalah sama Anggi kalau untuk viewers dari Instagramnya, karena dari viewers Facebook Ica lebih banyak. Jadi plus minus lah ya, masing-masing sales kadang di IG-nya dia bagus ya kan viewersnya, ada juga yang Facebooknya juga bagus, ada juga yang dari YouTube-nya juga bagus. Dan kalau menurut Ica sendiri untuk Reels Facebook Ica tuh ya lumayan lah ya, viewersnya itu bisa sampai ratusan ribu ada juga gitu kan. Hai guys, setelah sekian banyaknya drama yang kemarin ya, sampai-sampai kalian nggak tahu kan aktivitas apa aja sih yang dilakuin sama marketing King Gallery. Nah, sedikit Rahani mau ngejelasin mengenai plan aktivitas ya Rahani sendiri sebagai
Marketing King Gallery ya. Dan yang pastinya kalau Rani udah datang Rani itu pagi ya, yang pastinya itu dari pukul 8 ya. Jam 8 pagi pun Rani udah sampai di kantor yang pastinya, karena ya kalau anak rajin pasti jam 8 pagi-pagi udah ada di kantor dong. Oke, nah setelah sampai kantor biasanya tuh kan memang muka bangun tidur ya, dan ya pasti juga udah mandi dong di rumah ya kan. Tapi yang namanya perempuan itu yang pastinya harus make up dong. Zaman sekarang perempuan nggak bisa make up kayaknya kurang update banget sih ya, karena udah zamannya zaman apa ya, zaman canggih kali ya. Oke, nah setelah Rani datang dan Rani pastinya perlu make up dulu dong. Tapi kalau sebelum make up itu, yang pastinya kalau perempuan itu pasti harus balikin mood dulu dong. Karena kalau perempuan moodnya jelek dan make up yang pastinya itu berantakan sih kalau menurut Rani ya. Dan kalau Rani sendiri balikin mood buat make upnya itu Rani biasanya scroll TikTok dulu ya. Ya waktunya sih 5 menit sampai 10 menit lah ya. Oke, nah kalau misalkan udah mood balik ya, itu yang pasti Rani udah make up dong. Nah pasti kalau Rani udah setelah make up itu, nah yang sangat mengganggu ya menurut Rani nih, kejanggalan pada saat perut lapar banget pagi-pagi ya. Dan juga ada juga yang ribuan, bahkan setiap kali upload tuh minimal 1000-an juga ada kayak gitu ya kan. Itu padahal baru ngebangunnya kurang lebih 1 bulan, itu kan lumayan banget ya kan. Nah itu kelebihannya kalau menurut Ica ya, kalau dari aktivitas Ica sendiri. Dan juga selain dari buat video ya kan, ada juga kita foto mobil, video mobil untuk upload di media sosial. Foto mobil juga nggak sembarang foto mobil ya kan, kita benar-benar harus posisiin mobil tuh sebagus mungkin supaya apa? Supaya customer itu tertarik dengan iklan yang kita tayangin, iklan yang kita sebar kayak gitu. Dan apapun aktivitas yang udah Ica lakuin kayak gitu, tapi Ica nggak pernah lupa. Yang pertama, selain dari usaha yang kita lakuin, yang pertama ya pasti kita berdoa dan memohon sama Allah ya kan, supaya segala sesuatunya itu dilancarin, supaya segala sesuatunya tuh dimudahin, gak ada kendala apapun ya. Walaupun kalau di bidang sales apalagi jual beli mobil pasti adalah kendala-kendala customer komplain atau bagaimana ya kan. Nah itu banyak banget suka dan dukanya jadi sales, apalagi sebagai sales juga sering banget ketemu customer yang beda-beda karakter, beda-beda sifat ya kan. Dimulai dari gimana cara kita follow up ke customer, juga ada banyak banget customer yang ada yang gampang dirayu, maksudnya bukan dirayu, ada yang gampang buat ngedatengin customer ke showroom, ada juga yang susah banget buat kita supaya customer itu datang ke showroom gitu. Ada juga ya yang memang belum bisa customer datang ke showroom, ya kita ajuin diri untuk shownya ke rumahnya kayak gitu. Dan banyak banget karakter yang didapat dari cara follow up. Terus juga kalau misalkan customer itu datang ke showroom, gimana cara melayaninya dengan baik, gimana caranya mendapat respon yang baik sama customer, dan juga gimana caranya kita meyakinkan customer tentang pelayanan kita dan juga kualitas mobil yang ada di King Gallery kayak gitu. Ya pokoknya banyak banget suka duka jadi seorang sales marketing di sini. Banyak banget ilmu yang didapat dari yang Ica nol, nggak tahu apapun soal mengenai mobil, dan juga pelayanan yang baik jadi seorang sales sampai di titik sekarang yang memang ya walaupun nggak full tahu keseluruhan mengenai mobil, tapi overall untuk lebih kurang dan lebihnya Ica udah tahu sedikit demi sedikit kayak gitu ya. Namanya juga ilmu, semakin dipupuk pasti semakin banyak yang akan kita dapetin kayak gitu. Jadi Ica akan jadi terus berusaha menjadi sales yang terbaik di sini, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi di sini supaya insya Allah kedepannya Ica bisa sukses melalui pekerjaan ini. Yang pastinya kita butuh asumsi dong, butuh butuh tenaga ya kan, nutrisi buat tenaga kita biar lebih semangat ya. Yang biasanya Rani tuh sarapan ya, setelah make up Rani sarapan, dan kalau udah perut udah kenyang
yang pastinya kita harus jalanin aktivitas dong, ya kan? Oke, untuk aktivitas Rahani itu biasanya ya, Rahani awal mula itu ya biasanya sekarang zamannya canggih ya kan, zamannya sosial media ya kan. Jadi kalau iklan, Rani biasanya iklan di media sosial, yaitu ada di marketplace itu juga lain-lain ya. Jadi Rani itu bisa iklan cinta mobil ya kan, terus bisa iklan di mobil 123, Carmudi, dan carousel Facebook, dan banyak sih situs-situs iklan yang jual mobil ya kan. Jadi sekarang banyak banget pembeli itu biasanya datang dari situs iklan, karena sekarang zamannya udah canggih ya, jadi udah pakai handphone aja udah bisa beli mobil. Oke. Nah, selama iklan itu Rani butuh waktu 1 jam ya. Jadi di semua situs itu Rani butuh 1 jam buat iklan ya, dan itu bisa sampai 10 unit ya, 10 sampai 15 unit per harinya, dan juga itu baru situs iklan. Nah, kalau Rani sudah selesai situs iklan, biasanya itu di siang hari nih, ya kan, sebelum sebelum Rani lanjutin aktivitas di siang hari, yang pastinya Rani juga perlu istirahat lagi dong, perlu makan siang ya kan, dan juga yang pastinya perlu 5 waktunya lah ya, salat. Oke. Kita mau makan nggak? Oke, aku makan ya. Nah, kalau abis itu udah selesai istirahat, biasanya itu Rahani di siang hari itu ngelakuin video ya kan, karena sekarang itu banyak banget biasanya yang nonton ya kan, yang pengen beli mobil itu dari video itu ya kan. Rahani bikin video YouTube ya kan, bisa juga video short ya, bakal upload di Facebook ya kan, di Instagram, terus di media sosial lainnya lah ya, contohnya kayak Facebook gitu, Instagram, dan juga WhatsApp yang pasti ya kan. Oke. Nah, selain ngejalanin video short, kalau Rahani udah selesai video short itu biasa ke sore dong ya kan. Nah, yang sore itu biasanya sebelum pulang ya, karena kita pulang kan jam 5 sampai setengah 6 ya. Biasanya Rahani sebelum pulang itu cross check ya kan, cross check apa aja sih aktivitas Rahani ya kan, yang udah Rahani planning dari pagi, bener gak ya kejalanin sampai sore hari ini gitu. Nah, biasanya itu Rahani nulis ya, tertulis di buku. Kita ini marketing punya buku plan aktivitas, karena kalau nggak ada buku plan ya marketing ngapain lagi gitu kan. Jadi kita semua ini Marketing King Gallery punya buku plan aktivitas. Jadi setiap pulang itu biasanya cross check, dan juga biasanya itu selalu laporannya, nggak lupa tentang laporan. Halo Re, ya Re, mau laporan nih. Oke, aktivitas gue hari ini udah done ya Re. Untuk sosmed gue udah upload semua, untuk iklan gue udah naik di situ semua iklan. Iya dong, udah upload semua dong. Oke, boleh cek aja. Oke Re, yuk, take care Re. Oke, nah tadi yang Rani lupain lagi nih, sebelum pulang itu biasanya Rani live Instagram ya, karena banyak banget tuh pembeli dari live itu banyak ya, karena cari informasi itu sekarang nggak susah sih menurut Rani, karena zamannya canggih media sosial. Oke, nah setelah tadi cross check itu ya udah, jadi itu sih sebenarnya sama aja ya untuk plan aktivitas semua marketing ya, tapi balik lagi cara mereka melakukannya itu biasanya berbeda-beda ya. Kalau untuk Rahani sendiri, plan aktivitas Rahani setiap harinya ya biasa seperti ini ya kan, tapi yang pastinya juga nggak lupa dong sama yang namanya berdoa. Kalau kalian udah ngelakuin aktivitas gak berdoa ya pasti nggak ada hasil. Dan kalau Rani udah ngejalanin aktivitas, Rani selalu berdoa dan pasti akan ada hasil, dan pasti juga akan ada yang via by telepon ya.
Dan setiap keinginan kita untuk sukses itu kadang banyak juga sih orang yang nggak suka gitu kan sama keberhasilan kita di saat kita SPK, di saat gue SPK gitu kan. Pasti ada aja gitu orang yang nggak suka ya kan. Salah satunya mungkin ya yang kemarin itu ya kan, pasti kalau misalkan gue SPK gitu kan pasti ada mimik muka yang memang menunjukkan tidak suka atau iri gitu kan. Nah tapi ya udahlah ya, itu mah urusan dia kayak gitu. Apalagi dengar-dengar juga kan kemarin dia juga ada SPK juga kan, SPK Mazda CX-5 kalau nggak salah. Tapi ya udahlah ya, namanya kita di sini kompetisi kayak gitu kan. Kita lihat aja yang mana yang terbaik kayak gitu. Jadi kita tetap di sini Ica masih tetap positif, masih tetap yakin kalau memang Ica itu yang terbaik. Oke, nah menurut Rahani sih kalau untuk plan aktivitas sama aja semua tim marketing, dan juga cara melakukannya ya yang beda-beda. Dan menurut Rahani juga ya udah plan aktivitas sehari-hari kayak gini gitu loh, nggak usah kebanyakan drama lah, emang kayak mereka banyak drama. Nah, pas banget nih. Kebetulan hari ini tuh aku ada customer yang akan datang ke showroom mau lihat mobil Mazda CX-5 Elite 2019 warna merah. Aku yakin sih ini customer-nya pasti akan dealing dan bisa langsung surat terima sih, karena memang customer-nya juga cukup hot. Tapi ya kita lihat nanti lah ya seperti apa. Namanya juga usaha ya kan, apapun yang kita inginkan buat sukses kayak gitu pasti ada juga ya yang iri, yang nggak suka sama keberhasilan kita ya kan. Salah satunya ya mungkin pesaing Ica yang kemarin kayak gitu kan, karena setiap kita jualan tuh pasti ada aja mimik muka yang nggak suka kayak gitu kan ya. Tapi ya udahlah ya, balik lagi ke dia. Kalau memang dia merasa masih kayak iri atau gue nggak boleh kalah nih gitu, gue juga sama di sini juga. Gue sebagai seorang sales, gue nggak mau kalah dari yang lain dan gue bakal nunjukin kalau misalkan gue juga bisa jadi yang terbaik. Finally, iya kan, lihat sendiri kan, akhirnya memang terjadi transaksi mobil Mazda CX-5 merah Elite 2019. Luar biasa nih, Kak Dewi itu luar biasa baik, dan yang pasti pas lihat mobilnya tuh langsung suka, karena memang mobilnya juga sebagus itu. Ya memang mobil-mobil di King Gallery super bagus dan siap pakai sih, makanya kalau orang baru lihat langsung suka sama mobilnya kayak gitu. Oke deh, nah setelah proses transaksi terjadi kan pasti customer-nya mau langsung serah terima unit dong, dan kebetulan memang customer-nya juga cepet banget prosesnya, dan memang kalau misalkan kita lihat juga mobil udah siap ya kan. Nah biasalah ada sedikit tragedi dan drama lagi. Jadi kan kalau misalkan kita mau serah terima mobil, otomatis banyak berkas yang harus kita persiapkan, dan itu seperti biasa tim sales akan meminta untuk ke tim admin untuk mempersiapkan semua berkas dan data-data serah terima tentunya. Nah, satu ketika, karena kan kita hektik banget ya, kita harus membuat percakapan, harus membuat customer nyaman gitu kan, kita nggak bisa terlalu fokus untuk data-datanya. Alhasil, pas gue udah minta sama si admin untuk siapin berkas dan semuanya, dan ternyata halo, oh iya Bu ya, coba saya deh tanyain dulu ke admin ya Bu ya. Oke, sorry ya Bu. Duh, Salsa, kamu gimana sih? Masa setelah terima Mazda kamu lupain kunci serepnya? Kan aku jadi dikomplain sama customer. Oh iya, emang lupa ya? Ya iyalah, gimana sih? Coba cek lagi, coba cari. Ada nggak? Kita juga lagi banyak kerjaan. Ya cari jadi sekarang, aku cepetan. skip. Ya, Aku ditelepon nih, cepetan. Mana cari? Ngapain cari aja laptop ya? Cari di laci Iya, lah. sebentar dong. Kan aku juga mau cari dulu. Lama ih. Admin nggak persiapin dengan benar persiapan serah terimanya. Lah, bingung nggak tuh? Karena kan yang harus disiapin adalah BPKB, STNK, kunci serep, ya kan? Dan juga sertifikat jaminan serta ada kwitansi, tanda terima, dan lain-lain. Kecelek lah si admin, kunci serepnya nggak dimasukin ke amplop itu. Dan kita pun karena hektik di lapangan, kita udah serah terima, customer-nya udah pulang. Tiba-tiba customer-nya telepon, gimana sih ini kunci serepnya nggak ada? Ya nggak bisa dibiarin dong, bener nggak sih? Halo lu, iya tunggu sebentar, lagi cari nih sama Salsa. Iya. Kalau udah mau jalan lagi.
Macet lagi ke daerah sana. Ada gak? Iya nih, sorry beneran ketinggalan. Yaudah, thank you. Iya, oke. Udah. Kenapa sih ada aja masalahnya? Mana kerjaan lagi banyak. Harusnya dia sebagai salesnya tahu dong SOP-nya. Namanya mau SPK harus ada STNK, kunci serep. Kenapa dia nggak ngecek dulu? Mana kalau apa-apa dia minta buru-buru. Awas aja ya kalau ada sampai meeting soal kunci serep. Kita lihat aja nanti. Kita ini sales sudah garda terdepan. Admin adalah peran pendukung. Nah, harusnya peran pendukung itu bantu support semaksimal mungkin karena memang bagian dia hanya di situ. Masa buat ngerjain bagian dia aja dia nggak bener, gimana ngerjain yang lain? Pusing nggak? Awas aja ya kalau dia sampai ngadu-ngadu ke bapak. Bakal gua ungkit semua kesalahan dia. Entah dia lupa balikin STNK lah, minjem seragam gak dipulangin lah. Kalau nggak gue ingetin, mana ada tuh dia inisiatif buat balikin sendiri. Kalau gitu mah sama aja namanya gue kerja sendiri. Nah, bagi para pemirsa yang ingin melihat stok-stok update dari King Gallery, ya King Gallery itu selalu rajin beraktivitas ya pemirsa. Dari mulai YouTube-nya, Instagram-nya, dan juga Instagram dari para salesnya juga ada. Jadi lihat aja di sini nih. Kalau mau lihat yang namanya stok-stok dari King Gallery yang paling update, yang paling murah sekalipun juga ada di YouTube. Dan yang pasti jangan lupa dukung terus King Gallery di YouTube channelnya King Gallery Channel. Untuk like, comment, dan subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya video kita. Halo Om Andre. Halo, gimana apa nih kabar, bro? Om Apa kabar luar biasa baik dong? Alhamdulillah baik Om ya. Om Andre mau nanya-nanya sedikit nih Om Andre. Siap. Om kan udah review mobil di King Gallery itu udah berapa kali ya? Udah mungkin puluhan dari ratusan kali kali ya? 2021 Dari kita. 2021. Nah, Betul. oke Om. Mungkin pengen nanya sedikit nih Om. Kesan pesannya selama review mobil di King Gallery itu gimana sih Om? Siap. Nah, King Gallery itu menawarkan mobil-mobil yang variatif ya, dari mulai harga 100, 200, 300 sampai yang di atas itu juga ada teman-teman. Nah, untuk kondisinya kalau kita lihat kondisinya juga relatif segar-segar. Bahkan mungkin kita juga sempat keliling-keliling dan King Gallery jadi salah satu tempat di mana saya beli mobil juga pernah di King Gallery. Jadi alhamdulillah testimoninya juga puas teman-teman. Jadi beli mobilnya sama sekali nggak ada masalah, sama sekali nggak ada kendala, benar-benar seperti baru. Jadi buat teman-teman yang ingin beli mobil, pilihan ya. Kalau teman-teman ingin cari yang lebih murah tapi bolak-balik ke bengkel, mungkin juga ada seperti itu. Tapi di King Gallery itu menawarkan mobil yang relatif semuanya udah siap pakai teman-teman. Ya mungkin seperti itu tuh kalau menurut di mata saya. Oke, jadi menurut Om Andre, King Gallery itu sangat rekomendasi ya? Siap, rekomendasi buat teman-teman. Tapi untuk lebih yakin, teman-teman boleh bawa mekanik sendiri, bawa montir sendiri. Kalau perlu bawa ke bengkel resmi, itu lebih baik lagi teman-teman. Oke, terima kasih Om Andre. Oke, thank you banget. Sukses selalu Oke. buat King Gallery dan semuanya. Bye-bye. Oke, bye-bye.